Manchester United sekarang sangat dekat untuk menunjuk Jean-Claude Blanc sebagai Chief Executive Officer baru mereka, ungkap jurnalis Italia, Fabrizio Romano. Hal ini terjadi di tengah pengumuman yang diharapkan dari Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik minoritas di Old Trafford. Dengan miliarder Inggris tersebut diperkirakan akan membawa banyak perubahan di tim Greater Manchester. Romano yakin hanya masalah waktu sebelum Blanc ditunjuk sebagai CEO baru United. Era Ratcliffe dimulai dengan perubahan besar di Old Trafford. Meskipun keluarga Glazer masih bertahan di klub, diperkirakan Ratcliffe dan Ineos akan memegang kendali atas keputusan olahraga di United, mulai dari rekrutmen pemain hingga penunjukan manajerial. Hal ini juga mencakup penunjukan di belakang layar, dengan satu orang yang diharapkan menjadi bagian dari pengambilan keputusan adalah Sir Dave Brailsford. Di tempat lain, direktur sepak bola baru juga diklaim akan didatangkan, dengan John Murtough akan diganti dari posisinya. Nama terbaru yang dikaitkan dengan peran direktur sepak bola adalah Dan Ashworth, yang merupakan direktur olahraga saat ini di Newcastle United, dan baru memulai perannya di sana tahun lalu. Sedangkan legenda AC Milan Paolo Maldini adalah sosok lain yang juga muncul dalam perbincangan. Meskipun kepergiannya akan segera terjadi, Murtough masih bekerja keras menjelang bursa transfer Januari, dan dilaporkan bahwa dia berada di Arab Saudi untuk mendiskusikan kemungkinan kepindahan bintang-bintang United saat ini. Daily Mail mengklaim bahwa Casemiro, Rafael Varane, Jadon Sancho dan Anthony Martial semuanya bisa meninggalkan klub ketika jendela transfer dibuka bulan depan. Scott McTominay telah menjadi salah satu pemain terbaik Manchester United musim ini. Pemain asal Skotlandia itu ditunjuk sebagai kapten United untuk pertandingan melawan Liverpool akhir pekan ini, dan dia kembali menunjukkan kelebihannya. Namun, beberapa orang masih mengkritik McTominay selama pertandingan itu, tetapi mantan pemain MU, Robbie Savage, telah membela sang gelandang. Savage mengatakan bahwa dia tahu pasti betapa kerasnya Scott itu bekerja dalam latihan dan seberapa besar dia sebagai pemimpin. Situasinya sama dengan Maguire, dia berjuang agar manajer memilihnya, dan dia memiliki sikap yang baik. Scott adalah pemimpin di lapangan latihan, dan adalah pemimpin di ruang ganti. McTominay tidak akan pernah menjadi pemain paling bertalenta di Manchester United, tapi dia bisa dibilang menjadi pemain terbaik setan merah musim ini karena fakta bahwa dia bekerja lebih keras daripada orang lain. McTominay selalu muncul di momen-momen besar bagi United musim ini, dan itu lebih dari beberapa pemain setan merah yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik dan dengan bayaran tertinggi. McTominay, pada umumnya, tampil luar biasa musim ini, namun, sayangnya, fakta bahwa sang gelandang bisa dibilang menjadi pemain terbaik United musim ini adalah sebuah bukti kelemahan kinerja umum tim asuhan Erik ten Hag sepanjang musim. United belum cukup bagus musim ini, dan fakta bahwa McTominay bersinar di atas pemain lain menunjukkan betapa buruknya beberapa rekan satu timnya. Manchester United sedang membangun departemen ilmu data khusus untuk bersaing dengan yang terbaik di industri sepak bola. Manchester United telah menunjuk kepala operasi data dalam upaya mereka membangun platform data terbaik dalam olahraga. Meskipun United diketahui berada di belakang rival mereka di Premier League dalam hal ilmu data, mereka telah membuat serangkaian penunjukan dalam beberapa tahun terakhir untuk membuat kemajuan yang terlambat. Dominic Jordan bergabung dengan klub sebagai direktur ilmu data tahun lalu dan diikuti oleh Nick Greenshaw, ilmuwan data senior, Alex Klein, ilmuwan pengambil keputusan, dan Chris Shumba, kepala operasi data. Ilmu data memungkinkan pengambil keputusan membuat penilaian yang lebih baik menggunakan pengetahuan berbasis data.
Kemampuan ini menghasilkan organisasi yang memiliki informasi data. Direktur sepak bola John Murtough sebelumnya mengatakan, MU telah menggunakan data secara ekstensif untuk menganalisis performa dan kondisi fisik pemain, serta untuk memantau lawan dan target rekrutmen. Namun terdapat potensi besar untuk memperkuat kemampuan yang ada dan membangun kemampuan baru, sebagai bagian dari pendekatan yang lebih terintegrasi dalam mengelola dan menggunakan data. Pelatih akan selalu memanfaatkan pengetahuan dan penilaian mereka, dan para pemain akan memanfaatkan pengalaman dan naluri mereka. Namun hal-hal ini dapat dilengkapi dengan penggunaan data yang cerdas. Manchester United telah mengutus pencari bakat mereka selama akhir pekan, menyaksikan Serhou Guirassy saat Stuttgart melawan Bayern Munich. Anthony Martial mungkin akan menjadi penghalang ketika bulan Januari tiba, jika ia tidak berhasil dijual. Erik ten Hag ingin sekali memberikan bantuan untuk Rasmus Højlund. Serhou Guirassy telah banyak dikaitkan dengan transfer United selama beberapa minggu terakhir. Pria asal Gini ini sedang dalam performa terbaiknya di Jerman, mencetak 16 gol di Bundesliga musim ini untuk VfB Stuttgart. Guirassy memimpin lini depan Stuttgart melawan Bayern Munich dalam kekalahan 3-0, yang berarti para pejabat klub yang hadir mungkin tidak terlalu terkesan dengan apa yang mereka saksikan dari penyerang berusia 27 tahun kali ini. Fulham, West Ham dan Milan juga mengawasi Guirassy akhir pekan ini. Sekali lagi, ditegaskan kembali bahwa perwakilan Guirassy yakin akan transfer Januari dari VfB Stuttgart pada Januari ini, karena klausul pelepasan yang relatif rendah dalam kontraknya bernilai sekitar 15 juta pound. Dia berusia 27 tahun dan ini pertama kalinya dia benar-benar membuat dunia terkenal dalam hal gol yang dicetaknya. Seorang penyerang hebat yang akan mencetak banyak gol untuk klub manapun di dunia. Manchester United juga telah lama dikaitkan dengan kepindahan Jean-Claire Todibo, namun kisahnya bisa berakhir seperti saga Kim Min-jae. Tottenham Hotspur juga ikut serta dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya di jendela transfer Januari. Dan dikatakan selangkah lebih maju dari setan merah. Micah Richards dan Gary Lineker sama-sama setuju bahwa bintang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, tampil luar biasa musim ini dan tampil mengesankan saat melawan Liverpool di Anfield pada hari Minggu. Mainoo telah menjadi pemain yang menonjol untuk United musim ini dan menawarkan Erik ten Hag pilihan yang dapat diandalkan dan konsisten di jantung lini tengah setan merah. Gelandang berusia 18 tahun ini mencatatkan penampilan perdananya di Premier League untuk United dalam kemenangan 3-0 atas Everton di Goodison Park dan mendapat sambutan hangat atas penampilannya. Mainoo juga tampil mengesankan saat United bermain imbang 3-3 dengan klub Turki Galatasaray, setelah ia masuk dari bangku cadangan pada pertandingan Liga Champions bulan lalu di Istanbul. Pemain United ini kembali ke starting 11 untuk perjalanan ke Anfield dan menampilkan penampilan yang tenang, dengan Mainoo dipuji oleh para penggemar atas penampilan lini tengahnya. Pemain internasional Inggris U19 itu dipuji oleh para pakar atas penampilannya melawan rival United. Ia menguasai bola dan hanya melakukan hal-hal dasar. Tidak ada yang terlalu mewah. Hanya melakukan dasar-dasarnya dengan sangat baik, melakukan tackle ketika diperlukan, dalam posisi yang tepat, jelas merasa nyaman dengan bola, namun ia tidak mengambil risiko. Mainoo biasanya menjadi pembicaraan utama dari pertandingan United dalam beberapa pekan terakhir, dan hal tersebut tidak mengherankan mengingat dampak yang ia berikan di lini tengah selama ini. Tidak mengherankan jika Mainoo muncul sebagai target kejutan bagi Manchester City, karena dia adalah tipe pemain yang ingin dimiliki Pep Guardiola. Bahkan Gareth Southgate ingin Mainoo berkomitmen untuk masa depan internasionalnya di Inggris. Mainoo memiliki banyak waktu untuk melanjutkan perkembangannya di tim utama United, dan tidak ada keraguan bahwa calon kapten setan merah tersebut akan menjadi starter yang konsisten untuk Ten Hag di masa depan.
tidak ada tim yang berhasil menghentikan Liverpool mencetak gol di Anfield dalam Liga Premier musim ini sebelum Manchester United datang pada hari Minggu. Meskipun sebagian besar orang memperkirakan tim asuhan Erik ten Hag akan hancur, seperti yang mereka alami saat kalah 0-7 dari tim yang sama di stadion yang sama musim lalu, mereka bertahan dengan kokoh dan secara tak terduga mampu menjaga jarak dengan rival mereka. Bukan suatu kebetulan jika pertandingan ini menampilkan Rafael Varane sebagai starter di Premier League untuk pertama kalinya sejak September. Pemain asal Prancis ini memberikan ketenangan bagi United di lini belakang, mengatur lini pertahanan yang terlalu sering terfragmentasi, dan tidak berbentuk dalam pertandingan seperti ini melawan tim seperti Liverpool. Tentu saja Varane merupakan pemain legendaris di posisinya. Dia telah menjadi salah satu bek tengah terbaik selama 10 tahun terakhir, tetapi Ten Hag lebih memilih Harry Maguire dan Jonny Evans yang berusia 35 tahun daripada pemain Prancis itu musim ini. Hal ini menimbulkan perbincangan di kalangan fans yang melihat Varane sebagai bek terbaik di Old Trafford. Para penggemar tersebut tentu merasa dibenarkan setelah penampilan Varane melawan Liverpool. Sementara Manchester United kesulitan untuk menciptakan sesuatu melalui penguasaan bola dan tertinggal hampir sepanjang pertandingan di Anfield, kekuatan pertahanan mereka pada akhirnya memberi mereka 1 poin. Varane berperan penting dalam kesuksesan relatif ini. Spekulasi terus beredar seputar Varane yang mungkin akan meninggalkan Old Trafford pada jendela transfer Januari. Laporan terbaru mengklaim ada minat terhadap pemain Prancis asal Arab Saudi, dan CEO Manchester United, Richard Arnold, telah mengunjungi negara tersebut untuk membahas penjualan pemain bulan depan. Varane dengan tegas menyatakan ingin bertahan di MU dan mempertanyakan mengapa direksi ingin mengusirnya.